Review artikel Hubungan psikolinguistik dalam pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Hubungan psikolinguistik dalam pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Melalui psikologi, kita dapat mempelajari mengenai bagaimana sikap dan perilaku siswa dalam memperoleh dan mempelajari bahasa. Sedangkan melalui linguistik, kita dapat mempelajari mengenai konsep dan struktur bahasa. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada tahap pemerolehan bahasa ditemukan 4 fase pemerolehan bahasa pada anak, yaitu 1. Tingkat membabel, dimulai dari umur 0 sampai 1 tahun. 2. Masa holofrasi, dimulai pada umur 1 tahun sampai 2 tahun. 3. Masa ucapan 2 kata, dimulai pada usia 2 sampai 2 tahun 6 bulan. 4. Masa permulaan tata bahasa, dimulai pada usia 2 tahun 6 bulan sampai 3 tahun ke atas. Dan 4 tahapan lanjutan, yaitu 1. Tahap sensori motorik, kelahiran hingga usia 2 sampai 3 tahun. Tahap praoperasional, usia 3 hingga 6 atau 7 tahun. 3. Tahap operasional konkret, usia 6 sampai 7 tahun hingga 11 atau 12 tahun. Yang terakhir, yang keempat, tahap operasional formal, usia 12 tahun hingga dewasa. Apa yang dimaksud psikolinguistik? Menurut Hanley berpendapat bahwa psikolinguistik adalah studi tentang proses mental dalam pemakaian bahasa. Menurut Level mengemukakan bahwa psikolinguistik adalah suatu studi mengenai penggunaan dan pemerolehan bahasa oleh manusia. Sedangkan menurut Emmenbach mengemukakan bahwa psikolinguistik adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembicara atau pemakai bahasa membentuk atau membangun kalimat-kalimat bahasa tersebut. Sedangkan menurut Genem mengemukakan psikolinguistik adalah studi tentang mekanisme mental yang terjadi pada orang yang menggunakan bahasa, baik pada saat memproduksi atau memahami ujaran. Dalam penggunaan bahasa terjadi proses mengubah pikiran menjadi kode dan mengubah kode menjadi pikiran. Psikolinguistik dalam pemerolehan bahasa. Ada 2 teori tentang pemerolehan bahasa, yaitu 1. Teori aliran behaviorisme menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak-anak itu melalui penambahan sedikit demi sedikit. Jadi, seolah-olah pemerolehan bahasa itu bersifat linier atau garis lurus. Makin hari makin bertambah juga sampai akhirnya lengkap seperti bahasa orang dewasa. Yang kedua, teori aliran rasionalisme dinyatakan bahwa perkembangan bahasa anak itu mengikuti suatu pola perkembangan tertentu. Setiap pola perkembangan bahasa itu mempunyai tata bahasa sendiri-sendiri pula, yang mungkin saja tidak sama dengan tata bahasa orang dewasa, tata bahasa yang sebenarnya. Metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian cross-sectional study, yaitu desain penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel di mana variabel independen dan variabel dependen didefinisikan pada satu satuan waktu. Bertujuan untuk menganalisis hubungan psikolinguistik dengan pemerolehan dan pembelajaran bahasa pada anak. Kesimpulan. Jadi psikolinguistik itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang nampak maupun perilaku yang tidak nampak, resepsi, persepsi, pemerolehan bahasa, dan pemproduksian bahasa serta proses yang terjadi di dalamnya. Peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa sangat penting karena dengan memahami psikolinguistik, seorang guru memahami proses yang terjadi dalam diri siswa ketika siswa menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis, sehingga manakala kemampuan dalam keterampilan berbahasa bermasalah, guru dapat melihat dari sudut pandang psikologi sebagai alternatif solusinya.
Terima kasih.